Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Ad-Du'a Ibu Dewi Untari. Assalamualaikum Ibu. Di mana Ketua Majelis Ta'limnya? Masya Allah. Yang saya hormati Penasehat Majelis Ta'lim Ad-Du'a Ibu Zulaikha. Assalamualaikum Ibu. Masya Allah, Masya Allah. Yang saya hormati pembina dari Majelis Ta'lim Ad-Du'a Bapak Sabili Fikri. Ada di luar mungkin ya. Baik. Dan seluruh tokoh masyarakat, para ustadzat, asatidz, ibu-ibu yang saya cintai, Masya Allah, bahagia sekali saya datang ke Lampung ini. Saya pikir saya dulu pernah datang ke sini mungkin beberapa tahun yang lalu, lama sekali. 2019, Masya Allah. Dan akhirnya datang lagi kemari. Dan saya bahagia tadi pagi karena perjalanannya sangat dekat ya Bu, jadi nggak berasa naik pesawat, kayaknya udah nyampe aja gitu. Ya, baik ibu-ibu, ini adalah rangkaian dalam safari dakwah. Saya cerita dulu boleh ya, belum mulai ceramah, cerita dulu. Jadi ke Lampung ini adalah dalam rangkaian safari dakwah dan ini adalah titik pertama saya datang kemari dan saya langsung disambut oleh ibu-ibu yang cantik-cantik yang berbaju putih-putih ini, Masya Allah ya. Kita doakan semoga ibu-ibu Majelis Ta'lim kita ini sehat-sehat semuanya dan teman-teman semua di sini juga sehat-sehat Insya Allah. Baik, biasanya sebelum saya mulai saya senang sekali kalau kita membaca Al-Fatihah bersama-sama. Boleh kita baca sama-sama ibu-ibu sekalian? Baik, kita bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami ya Allah, luruskanlah niat kami ya Allah, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu dan mudahkanlah kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini tema kita adalah seni mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini caranya banyak. Namun yang ingin saya ceritakan pada hari ini adalah kalau kita mencintai diri sendiri, artinya kita pasti tidak mau untuk menyakiti diri kita sendiri, betul? Jadi temanya seputaran itu. Namun izinkan saya menceritakan satu kisah dulu sebagai awalan teman-teman sekalian yang dinyatakan dalam hadits riwayat Bukhari Muslim mengenai hal yang memiliki hubungan dengan tema kita pada hari ini untuk mencintai diri sendiri, artinya jangan menyakiti diri kita sendiri dengan perbuatan dosa. Karena kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, kita sedang aniaya dan zalim pada diri kita sendiri. Artinya kita tidak sayang pada diri kita. Maka sebagai permulaan izinkan saya membacakan sebuah hadits teman-teman sekalian dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan rombongan perang. Di tengah-tengah rombongan perang itu ada seorang ibu yang sibuk mencari bayinya. Seorang ibu kalau kehilangan bayi pasti sangat gelisah sekali, sangat takut sekali. Jadi beliau mencari-cari di mana bayi beliau. Dan ketika pada akhirnya sang ibu tersebut berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka sang bayi itu dipeluk erat-erat, langsung sang ibu menyusui bayi tersebut. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu sekalian,
bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, apakah menurut kalian ibu ini tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Kalau itu pertanyaan yang diajukan kepada ibu-ibu sekalian, apakah seorang ibu tega melemparkan anaknya ke kobaran api? Kira-kira jawabannya apa ibu-ibu sekalian? Tidak mungkin, karena seorang ibu sangat-sangat mencintai anaknya, bahkan seorang ibu rela berkorban untuk anaknya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah menurut kalian semua ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api? Tentu saja para sahabat mengatakan tidak mungkin. Demi Allah, sementara sang ibu itu sanggup mencegah bayinya terlempar ke dalamnya, tidak mungkin ibu itu membiarkan anaknya berada dalam kobaran api. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu tiada batas. Kasih sayang seorang ibu sangat besar kepada anak-anaknya. Namun ternyata kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar kepada hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Artinya, ibu tersebut tidak tega melemparkan anaknya ke dalam api, maka Allah pun sebenarnya lebih tidak tega lagi melemparkan hamba-hambanya ke nerakanya Allah. Namun, kita sendiri yang memilih untuk menuju ke nerakanya Allah. Kita sendiri yang memilih untuk menyakiti diri kita menuju ke nerakanya Allah karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan mukjizat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni berupa Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an ini adalah hudalin nas, hudalil muttaqin. Dia petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang bertakwa yang di dalamnya berisi berbagai macam peringatan-peringatan dan kabar-kabar gembira. Namun banyak orang-orang yang mengaku muslim tapi tidak menjadikan Al-Qur'an sebagai panduan, tidak mengikuti apa yang disampaikan kalam Allah, firman Allah di dalam Al-Quran, sehingga Allah sangat mencintainya. Allah tidak mau dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun dia sendiri yang tidak mencintai dirinya karena melakukan perbuatan dosa, hingga dirinya sendirilah yang menjadi penyebab dia masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita itu, kita mencintai diri sendiri, artinya kita tidak mau menyakiti diri kita tidak mau berbuat dosa-dosa yang artinya kita sedang aniaya kepada diri kita sendiri. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-50. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segera berlarilah, fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh aku, kata Rasul, sungguh Rasulullah seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah bagi kalian. Jadi kita diminta itu fafirru ilallah, berlari menuju kepada Allah, bukan menjauh daripada Allah. Musibah terbesar dalam kehidupan kita adalah ketika kita pergi daripada Allah, ketika kita tinggalkan Allah. Allah tidak tinggalkan kita, betul Bapak sekalian? Kita yang tinggalkan Allah. Dan itu musibah terbesar bagi seorang mukmin ketika dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa dia minta tolong ketika terjadi apa-apa dalam hidupnya? Kalau dia pergi daripada Allah. Maksudnya apa pergi daripada Allah? Kadang kita ini, teman-teman sekalian, mohon izin, kadang-kadang kita katakan, ya Allah, kenapa engkau berikan ujian ini kepadaku ya Allah? Kenapa engkau berikan kesedihan ini kepadaku ya Allah? Apa salahku ya Allah? Kenapa engkau tidak adil kepadaku ya Allah? Kemudian kita pergi meninggalkan Allah. Atau ketika kita berbuat berbagai macam maksiat demi maksiat, kita meninggalkan Allah. Allah tidak tinggalkan kita, kita tinggalkan Allah, teman-teman sekalian. Baik, setelah kita mendengarkan muqaddimah yang tadi, bahwa Allah lebih mencintai hambanya dibanding cintanya seorang ibu kepada anaknya, mari kita lihat perbuatan zalim. Zalim itu terbagi menjadi 3, ibu-ibu sekalian. Zalim kepada Allah Subhanahu wa taala artinya menyekutukan Allah. Zalim kepada sesama manusia, kita buat jahat kepada sesama manusia. Zalim pada diri sendiri ketika kita berbuat dosa. Ketika kita buat dosa, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kenapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kejahatan yang kau lakukan akan kembali kepada dirimu. Jadi jangan dikira kita buat dosa ini nggak berefek apa-apa. Kita sedang melukai diri kita, jahat kepada diri kita sendiri. Jadi zalim ada 3. Zalim yang pertama adalah zalim ketika kita menyekutukan Allah. Dalam surah Luqman ayat 13 ada kalimat nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah
Inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah, jangan menduakan Allah, jangan minta tolong kepada selain Allah, jangan takut kepada selain Allah, jangan beribadah kepada selain Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah artinya dia sedang melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Hal yang sama juga teman-teman lihat dalam surah Al-Furqan ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yadhlim minkum nudhiqhu 'adzaban kabira. Barang siapa di antara kamu yang berbuat zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang sangat besar. Jadi zalim yang pertama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang kedua, nah ini juga sering kita lakukan nih teman-teman sekalian. Kita berbuat zalim kepada saudara kita sendiri, kepada sesama manusia. Entahlah zalim dengan kata-kata kita. Lisan ini banyak dosanya, benar ya Bu ya? Kata Rasulullah, yang paling banyak membuat orang masuk ke neraka Allah karena dua lubang, lubang lisan dan lubang kemaluan. Lubang lisan ini banyak dosanya, dia ada fitnah, ada ghibah, ada kata-kata kotor, kata-kata keji, ada adu domba dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita zalim dengan lisan kita, zalim kepada dengan lisan kita ataupun dengan tulisan kita. Di zaman sekarang dengan tulisan, betul ya Ibu sekalian ya. Kadang-kadang orang merasa, oh di dunia maya orang nggak tahu saya. Padahal di dunia nyata dengan dunia maya akhlaknya harus sama. Kita nggak mengolok-olok orang di dunia nyata, di dunia maya juga begitu. Kadang orang merasa bersembunyi di balik tulisannya, padahal zaman sekarang gampang nyari orang siapa aja yang nulis gitu. Jadi artinya kalau kita mau jadi hamba Allah yang salih, nasihat buat diri saya. Yang kedua, hindari zalim kepada sesama manusia, baik secara perbuatan maupun secara lisan teman-teman sekalian. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang berbuat zalim, melampaui batas perbuatannya sangat jahat kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu hal yang lain, maka hendaklah dia meminta kehalalan darinya hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak ada lagi. Maknanya adalah kalau kita buat sesuatu yang menyakiti hati orang lain dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, minta halal darinya, minta maaf kepadanya sampai dia ridha. Karena kalau tidak teman-teman sekalian, yang terjadi adalah jika dia punya amal saleh di hari akhir, maka amalan itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dia lakukan. Dan jika dia tidak punya kebaikan, si orang yang zalim ini nggak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan diberikan kepadanya. Ini juga senada dengan sabdanya Rasul, kata Rasul, wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang paling bangkrut itu? Kata para sahabat, orang paling bangkrut itu yang nggak punya uang ya Rasul, yang nggak punya harta ya Rasul. Kata Rasul, bukan. Orang paling bangkrut itu adalah ketika dia kembali kepada Allah, dia menyangka bawa pahala puasa, bawa pahala mengaji, pahala umrah, pahala haji, pahala qiyamul lail, dia bawa pahala ibadah-ibadah dia. Tapi dia lupa bahwa ketika di dunia dia pernah menyakiti seseorang dan dia belum minta maaf, orang itu belum merasa rela atas perbuatan zalimnya, dan orang itu mengatakan, aku tuntut engkau di hari akhir, rasakan nanti pembalasan Allah di hari akhir. Mungkin aku tidak bisa membalas kejahatanmu di dunia karena aku orang lemah, tapi aku akan menuntut kepada Allah di hari akhir. Dan orang ini nantinya ketika kembali kepada Allah, dia akan mengatakan, ya Allah, saya nggak ridha ya Allah, dia jahat kepada saya ya Allah, dia melukai saya ya Allah, dia rampas hak saya ya Allah, dia curang kepada saya ya Allah, saya nggak ridha ya Allah. Lakukan atau balas perbuatan-perbuatan dia yang pernah menyakiti saya. Maka orang inilah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Siapa itu? Ketika dia zalim pada orang, kemudian orang yang dizalimi menuntut di hadapan Allah, maka semua pahalanya dia yang zalim ini diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya nggak ada, dosa orang yang dizalimi ini diberikan kepada dia yang zalim. Itulah yang disebut sebagai orang yang bangkrut. Kita merasa, oh ibadah saya bagus, tapi ternyata kita zalim, jahat kepada orang lain, maka bangkrut, pahala-pahala kita mengalir kepada orang yang kita zalimi. Itu zalim yang kedua. Zalim yang ketiga adalah ketika kita jahat pada diri kita sendiri, dengan mengotori diri kita dengan berbagai macam dosa. Jadi kalau kita katakan, oh saya mau mencintai diri sendiri itu salah satunya adalah dengan cara jangan mengotori diri kita dengan perbuatan dosa, dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, dengan berbagai macam maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tangisilah dosa-dosa kita karena kita sedang jahat pada diri kita, kita dengan sengaja menjerumuskan diri kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Al-Baqarah 57 teman-teman sekalian, di sini ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Kita sedang zalim pada diri kita sendiri. Kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Kita enggak sayang pada diri kita dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang-orang yang sayang pada kita? Kenapa ada orang-orang yang hormat kepada kita? Kenapa ada orang-orang yang mencintai kita? Bukan sebab kita baik, bukan sebab kita salihah. Yang membuat orang-orang sayang pada kita karena Allah menutupi dosa-dosa kita di hadapan manusia. Seandainya Allah buka semua dosa kita, Allah buka siapa sesungguhnya diri kita, niscaya tiada seorang pun yang mau berdekatan dengan kita saking menjijikkannya diri kita, karena terlalu banyak dosa yang kita lakukan. Dan Allah sudah tutup dosa-dosa itu. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tutup dosa-dosa kita. Namun durhakanya kita kepada Allah masih terus kita buat dosa-dosa itu. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba melakukan dosa di malam hari, maka Allah tutup aibnya. Namun di pagi hari dengan sengaja dia ceritakan dengan bangga dosa-dosa itu. Kemudian ketika dia buat dosa di sore harinya, sebenarnya Allah sudah tutup aib-aib itu dengan harapan agar orang itu kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan tidak mengulangi dosa-dosanya. Namun sebagian orang dengan bangga mensyiarkan, menceritakan dosa-dosa yang dia lakukan. Apakah ada seperti itu? Dengan sengaja dia cerita, dengan bangga dia bercerita dia buat dosa, dengan bangga dia mempostingnya di sosial media dia berbuat dosa tersebut. Padahal Allah sudah tutup dosa-dosanya, Allah sudah tutup aibnya, supaya dia tidak melakukannya lagi, supaya ada kesempatan untuk bertaubat. Orang-orang yang membuka dosa-dosanya inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, sudah tutupi dosa itu, aib itu. Adakah di antara kita yang enggak pernah buat dosa, ibu-ibu sekalian? Apakah semua dari kita suci, bersih? Enggak. Sampai orang soleh sekalipun, kalau dia ada sombong di hatinya, maka tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita di Bani Israel di zaman itu, orang salih yang ibadahnya sangat banyak berpapasan dengan orang ahli maksiat. Orang salih ini ibu sekalian merasa, oh saya tidak pantas berhadapan dengan ahli maksiat itu. Dengan merasa dirinya banyak ibadahnya, dia memandang rendah orang yang berbuat dosa. Dan dia tidak sudi memandang orang yang berbuat dosa. Dia rasa dia kotor kalau berdekatan dengan orang pendosa tersebut. Tinggi hati dia, ujub dengan amalan-amalannya. Sedangkan orang yang ahli maksiat tidak sanggup melihat orang saleh, dia merasa malu, dia merasa sebagai orang yang kotor, dan dia merasa sangat berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak berhadapan dengan orang yang saleh. Maka kira-kira siapa di antara dua orang ini yang Allah rahmati, teman-teman sekalian? Tentu saja orang yang maksiat, yang menyesal dengan dosa-dosanya, dibanding orang yang merasa dirinya saleh, merasa dirinya pandai, merasa dirinya ahli ibadah, namun sombong dan merasa suci dan merasa dirinya bersih. Padahal semua Bani Adam, semua dari kita berbuat dosa. Betul enggak? Dalam sehari ini ada enggak dosa yang kita lakukan? Mata memandang kepada yang bukan haknya, atau mata memandang yang dibenci oleh Allah, dosa. Telinga yang mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh Allah, perbuatan dosa. Lisan yang paling banyak dosanya, ya Allah, lisan tak bertulang, teman-teman sekalian. Mudah sekali kita mengeluarkan lisan tanpa berpikir terlebih dahulu apa dampak yang akan kita dapatkan ketika kita mengeluarkan lisan itu. Lisan adalah penterjemah hati. Kalau lisannya kotor, lisannya jahat, hatinya pun kira-kira demikian. Betul enggak? Lisan itu penterjemah hati. Hati, seberapa banyak dosa di sini? Pikiran. Berapa banyak dosa di sini? Suuzon kepada takdir Allah dan sebagainya. Kaki, betapa banyak dia melangkahkan ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhai misalnya. Jadi dosa kita ini sangat-sangat banyak. Namun sebagian orang sibuk mencari-cari dosa dan kesalahan orang lain ketimbang dia mengintrospeksi dirinya, menghisap dirinya sendiri. Jadi kembali lagi, kita sekarang sudah membahas bahwa orang-orang yang zalim itu terbagi menjadi tiga. Zalim yang pertama, dia menyekutukan Allah, ini zalim yang sangat besar. Zalim yang kedua adalah orang-orang yang bangkrut kalau nanti orang yang dizalimi menuntut di hadapan Allah, dia zalim kepada sesama manusia. Dan zalim yang ketiga ketika dia jahat kepada dirinya sendiri. Maka sekarang teman-teman sekalian, saya akan membahas mengenai jenis orang-orang yang mudah sekali menganggap remeh dosa, meremehkan dosa. Ingat, perbedaan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang
tidak beriman, atau orang-orang beriman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Orang-orang beriman yang punya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia buat dosa, dia takut luar biasa. Dia menganggap seperti gunung-gunung besar akan menghancurkan dirinya. Itu orang beriman. Artinya kalau dia buat dosa, takut luar biasa. Tapi orang-orang yang selalu berbuat dosa, orang-orang ahli maksiat, ketika dia buat dosa, dia selalu anggap remeh dosa-dosa itu. Dia seperti merasa ada lalat yang menempel di hidungnya, kemudian dia tepis begitu saja. Artinya dia begitu menganggap remeh dosa. Maka kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis daripada rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi Muhammad SAW sebagai sesuatu yang membinasakan. Ada sebagian orang di zaman sekarang mengerjakan sebuah perbuatan dosa, dia anggap itu tidak berdosa, dia anggap itu remeh-temeh. Padahal bagi orang-orang saleh, perbuatan itu adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kadang-kadang kita anggap sepele dosa itu. Ulama mengatakan sesuatu dosa yang dianggap remeh bisa menjadi dosa besar. Ditambah lagi jika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus, dia akan jadi dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan dosa sekali, pasti dia ketakutan luar biasa. Misalnya, contoh sederhana, kita berbohong. Orang yang tidak biasa berbohong, ketika dia berbohong pertama kali, kira-kira ketakutan enggak? Kira-kira gelisah keringat dingin enggak? Ketika dia lakukan kedua kali, karena kalau sudah bohong, dia akan berusaha bohong untuk menutupi kebohongan yang kemarin kan. Jadi untuk orang-orang yang pelupa jangan coba-coba bohong, karena pasti ketahuan. Betul ya Bu? Jadi kalau bohong yang kedua, ketiga, keempat, ke-10, 20, 30, sudah lama-lama mahir. Sudah ahli dia. Dan dia menganggap sepele, tidak seperti ketika pertama kali berbuat dosa. Atau orang yang akhirnya terjerumus kepada perbuatan zina. Pertama kali dia mendekat, di sini banyak anak-anak remaja juga. Pertama kali dia mendekat dengan yang bukan mahram, pasti dia takut, deg-degan, dia rasa perbuatan dosa. Tapi lama-lama terus dilakukan. Kira-kira perbuatan itu membuat hatinya berdebar lagi enggak? Mungkin sudah enggak berdebar lagi karena terlalu sering dia berbuat dosa. Maka hati-hati dengan itu. Dikatakan di sini suatu dosa yang kita anggap remeh, karena dianggap remeh jadinya dilakukan terus-menerus, bisa jadi dosa besar. Ditambah lagi ketika dia terus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya dan meremehkan dosa-dosa, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan penuh dengan dosa. Sesungguhnya seseorang melakukan kejelekan dalam keadaan terus merasa bersalah, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Jadi nasihat buat diri saya dan kita semua, jadilah orang yang selalu menangisi dosa-dosa kita setiap saat, setiap hari. Bermuhasabah setiap hari, apa yang saya lakukan seharian ini. Karena ada jenis orang-orang yang pepatah kita mengatakan, kuman di seberang lautan itu sangat tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ada ya pepatah seperti itu Bapak sekalian. Artinya dosa orang lain kelihatan banget di hadapan kita, sementara dosa diri kita sendiri yang berlumur dosa ini tidak terlihat. Ada kalimat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Ibu sekalian. Ini adalah firman Allah untuk orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan suudzon, jangan mudah suudzon sebelum kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Berikutnya Allah katakan, jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka cari-cari dosa-dosa dengan sengaja, kita cari-cari dosanya orang lain. Dan jangan suka menggunjing, jangan suka gosip, jangan suka fitnah, jangan suka bicarakan orang lain di belakang. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan demikian seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Engkau suudzon, kemudian setelah suudzon kau akan cari-cari kesalahan sampai dapat. Setelah itu kau akan mengajak orang lain untuk sama-sama membencinya. Ghibah, gunjing, fitnah, dusta, ngomongin di belakang, gosip dan sebagainya. Perbuatan seperti ini sangat menjijikkan. Allah perumpamakan sebagai orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Kira-kira kalau kita makan bangkai, kita jijik nggak teman-teman sekalian? Kenapa dianalogikan dengan bangkai? Karena bangkai itu kita mau buat apa-apa pada bangkai, dia nggak tahu apa-apa. Sama kayak kita, kalau kita lagi cari-cari kesalahan, kita ngomong-ngomongin di belakang, orang itu nggak tahu apa-apa.
Jadi diumpamakan dengan bangkai, perbuatan yang sangat menjijikkan, memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi hati-hati kalau kita cinta pada diri kita, tema kita ini ya, mencintai diri kita. Jangan kita dengan sengaja berbuat dosa, dan jangan kita meremehkan dosa, karena dosa kecil pun bisa menjadi besar. Dosa itu terbagi jadi dua teman-teman sekalian, ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kita lihat, ketika dosa kecil dilakukan terus-menerus seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menjadi besar. Oleh karena itu kita perlu mengetahui agar kita tidak menganggap remeh sebuah dosa. Pertama, hati-hati teman-teman sekalian. Tadi kita sudah sampaikan, dosa kecil sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Dosa kecil bisa menjadi besar kalau yang pertama, dosa kecil itu sudah jadi kebiasaan dan dia lakukan terus-menerus. Dalam sebuah hadits disebutkan, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Makanya untuk orang-orang beriman tadi, dia buat dosa apapun itu, dia akan merasa sangat takut, seperti gunung-gunung yang siap menghancurkan dirinya. Sebaliknya orang-orang yang ahli maksiat, ketika dia buat dosa kecil, ketika dia buat dosa, dia rasa kecil saja, lalat yang menempel dia usir begitu saja. Kedua, dosa kecil ini hati-hati, jangan kita meremehkan dosa. Orang-orang beriman tidak meremehkan dosa. Dosa kecil ini bisa menjadi besar ketika dia menganggap kecil dosa tersebut. Kalau tadi yang pertama adalah dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Kedua, dosa kecil bisa menjadi besar, hati-hati kalau kita menganggap remeh dosa-dosa tersebut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin melihat, ini bunyinya ya, dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan orang yang gemar maksiat, dia akan melihat dosanya seperti lalat yang lewat begitu saja di batang hidungnya. Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, janganlah engkau melihat kecilnya suatu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Jadi jangan kita merasa, oh ini dosa kecil, nggak apa-apa kita lakukan. Janganlah engkau melihat kecilnya sebuah dosa, tapi engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Siapa yang sedang engkau durhakai? Siapa yang sedang engkau berbuat jahat? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ketiga, dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita memamerkan dosa-dosa itu. Dengan bangga kita pamerkan dosa-dosa itu. Apa kata Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian? Setiap umatku akan diampuni, semua dosa akan diampuni, kecuali orang yang melakukan secara terang-terangan. Di antara bentuk melakukan terang-terangan adalah seorang yang melakukan dosa di malam hari, dia melakukan maksiat di malam hari, namun di pagi harinya Allah sudah tutup. Dia sendiri yang bercerita, wahai sahabatku, aku semalam telah melakukan maksiat ini, aku semalam telah melakukan maksiat itu. Padahal semalaman Allah telah tutupi maksiat yang dia lakukan, namun di pagi hari dia sendiri yang membuka aib-aib yang sudah Allah tutupi. Termasuk teman-teman sekalian memamerkan dosa adalah kita lihat banyak sekali, tidak hanya bercerita di lisan, di sosial media kita banyak lihat orang-orang yang memposting video-video atau foto-foto maksiat atau dosanya yang kemudian itu menjadi dosa jariah. Jadi tidak hanya ada amal jariah, tapi ada dosa jariah. Contoh, orang-orang yang bukan mahram, anak-anak gadis kita misalnya belum mahram, kemudian dia bersentuhan dan melakukan hal yang lebih jauh dengan kekasihnya. Bahkan ada orang tua yang dengan sengaja mengizinkan anaknya untuk pergi berlibur bersama sang kekasih sang anak. Ada ya begitu ya? Nak, kok malam minggu nggak kemana-mana nak, pergi nak sama pacarmu nak, daripada nanti jadi perawan tua nggak punya kekasih atau sebagainya. Jadi kita sendiri yang kadang-kadang membiarkan anak kita terjebak ke dalam mendekati zina. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, perbuatan yang keji, sebuah jalan yang buruk. Namun kadang-kadang orang tuanya sendiri yang memfasilitasi dan mengizinkan anak-anak itu untuk pergi berduaan dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Kemarin saya bersama dengan keluarga, saya baru bertemu dengan seorang teman, anaknya umurnya 20 tahunan. Kata teman saya, ini anak sebentar lagi lulus kuliah, sudah saya siapkan perusahaan untuk dia kelola, dan saya minta tolong pada Uma Oki dan juga Pak Rio, suaminya Uma Oki, untuk anak-anak pesantren bisa nggak ada yang dijodohin, karena anak ini nggak boleh pacaran katanya. Anak ini menikah saja dengan ahlul Quran, dengan orang-orang yang saleh, dengan gadis yang saleh, kemudian bersama-sama mereka berjuang dalam perekonomian mereka. Masya Allah, orang tua yang luar biasa. Orang tua yang luar biasa.
Anaknya diberikan jalan menuju kesuksesan, diberikan fasilitas, diberikan ilmu, dan anaknya juga diperhatikan bagaimana hubungannya dengan lawan jenisnya. Karena kita lihat banyak sekali anak-anak gadis kita atau adik-adik kita atau siapapun itu dengan sengaja di sosial media misalnya dengan yang bukan mahramnya kemudian memamerkan dosanya. Dan anak-anak gadis kita, anak-anak remaja kita mengatakan, oh ini couple goals, ini adalah pasangan idaman. Padahal di situ ada bersentuhan yang bukan mahram, bahkan yang lebih jauh daripada itu. Jadi kita, wahai para ibu dan teman-teman sekalian, memahami bahwa kita nggak mau jadikan diri kita, keturunan kita menjadi dosa yang itu dipamerkan sehingga menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu apa sih? Kita nggak lakuin, tapi gara-gara orang terinspirasi dengan perbuatan dosa kita, jadi dia lakukan. Dia buat dosa, kita pun kecipratan dosanya. Amal jariah kebalikannya, kita berbuat kebaikan, orang lain terinspirasi dengan kebaikan yang kita lakukan, dia buat kebaikan, kita pun dapat pahalanya. Orang lain pakai jilbab, gara-gara lihat kita pakai jilbab, kita dapat pahalanya. Orang lain mencuri gara-gara ngelihat kita melakukan tindakan-tindakan tidak baik, dia buat dosa, kita pun dapat dosanya. Itu namanya dosa jariah. Jadi yang ketiga, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika kita dengan sengaja memamerkan dosa tersebut. Keempat, wah ini juga nasihat yang saya sampaikan, nasihat buat diri saya sendiri. Hati-hati, orang-orang saleh dia akan berpikir sebelum dia bertindak, dia berpikir sebelum dia melakukan sesuatu, termasuk dengan perbuatan dosa-dosanya. Keempat, dosa kecil ini bisa menjadi besar kalau dosa tersebut dilakukan oleh seseorang yang menjadi panutan bagi yang lain. Panutan itu siapa saja? Orang tua, kira-kira jadi panutan nggak untuk anak-anaknya? Iya, maka dalam surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi dosa kecil bisa menjadi besar kalau dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan. Yang menjadi panutan itu siapa? Bisa orang tua, bisa para guru, bisa orang-orang yang masyhur, bisa pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Khusus untuk lingkup keluarga. Ibu dan ayah, para ibu-ibu semua yang ada di sini, ketahuilah bahwa anak-anak itu, anak-anak kecil terutama, dia peniru paling ulung di muka bumi ini. Betul nggak? Anak-anak kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita, ibu-ibu kan udah punya cucu ya, ya, itu peniru paling ulung. Apapun yang dia lihat, dia tiru. Betul nggak? Yang dia dengar, dia tiru. Kadang-kadang para orang tua, ini adik saya, anak saya, cucu saya, kok bisa ngomong begini? Belajar dari mana? Kok dia bisa berbuat begini? Lihat dari mana? Lihat dari orang tuanya, lihat dari orang sekitarnya. Maka ayah dan ibu menurut surat Tahrim ayat 6, para orang tua haruslah menjadi contoh teladan. Jaga dirimu, dikatakan dirimu terlebih dahulu. Jaga dirimu dan anak-anakmu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi ayah dan ibu kita semua, ayah, ibu dan kita semua, kita minta kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya kita menjadi contoh kebaikan untuk yang ada di rumah. Jangan sampai anak kita mengatakan, kita katakan, nak jangan main gadget terus. Kemudian anak kita mengatakan, ibu sendiri ngeliat Instagram terus, ngeliat handphone terus. Nak ngaji nak, ibu sendiri nggak ngaji-ngaji, ibu sendiri nonton sinetron terus. Nak sholat nak, laki-laki di masjid, ayah sendiri nggak sholat di masjid. Kadang-kadang kesiangan nggak sholat. Dia sudah bisa berkata seperti itu, betul? Kenapa? Karena dia melihat yang menasehatiku nggak melakukan begitu. Kadang-kadang satu perbuatan lebih berarti daripada 1000 kata-kata, teman-teman sekalian. Artinya di sini kita punya tanggung jawab yang luar biasa untuk setidaknya untuk orang-orang di rumah kita untuk menjadi yang baik. Boleh nggak sesekali kita tes anak-anak kita di rumah? Nah biasanya ibu tuh di rumah ngapain sih gitu? Nanti dia lihat, nanti dia bicara. Oh ibu tuh biasanya di rumah suka main handphone. Nah itu hati-hati tuh, itu jadi sesuatu teguran buat kita. Ngeliat handphone melulu. Atau sebagian ibu-ibu zaman sekarang suka nonton-nonton drama Korea, Bu. Anaknya ngeliat gitu ya. Atau main TikTok terus, Instagram terus tuh ibu-ibu zaman sekarang.
Atau anak kita mengatakan, oh ibu saya mah tiap hari di rumah kerjaannya ngaji terus. Wah itu hebat tuh ibu-ibu yang seperti itu tuh, ngaji terus. Ada ya ibu-ibu yang memang Masya Allah ketika sudah anak-anak sudah semakin besar, apalagi yang dilakukan selain mendekatkan diri kepada Allah dengan mengaji, maka anak-anaknya melihat ibu saya ngaji terus dan sebagainya. Dan juga untuk para guru, para orang-orang yang dikenali, nasihat buat diri saya, para pemimpin-pemimpin, maka ini menjadi tanggung jawab besar buatnya. Ibu izinkan saya cerita sedikit boleh, senada dengan hadis ini ya. Kata Rasulullah begini, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebesar dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Saya teringat belasan tahun yang lalu ibu-ibu sekalian, saya main film Ketika Cinta Bertasbih. Ada nggak yang ingat film itu? Itu belasan tahun yang lalu. Udah lama sekali ya. Kayaknya generasi-generasi adik saya Ria Ricis kayaknya nggak tahu juga tuh film itu. Ya. Di film itu menarik karena saya selalu ceritakan ini, ibu-ibu sekalian, sebagai sebuah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kami ini kan audisi, film itu audisi, kemudian ketika kami mau syuting film itu, kami diminta perjanjiannya. Jadi pemain-pemain film ini itu diminta berjanji. Jadi sebelum syuting kami diminta untuk berjanji. Janjinya apa? Jadi kami diminta untuk membaca sebuah teks dan kami berjanji. Kira-kira bunyinya, demi Allah, ketika Allah takdirkan kami dikenali oleh banyak orang, semoga Allah bantu. Ketika Allah takdirkan kami dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga cara berpakaian kami untuk menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Cara bertutur kami untuk menjadi contoh yang terbaik untuk banyak orang. Cara berperilaku kami untuk menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Saat itu usia saya 19 tahun ibu-ibu sekalian. Dan saya tidak terlalu paham apa maksudnya. Kami ini mau main film, tapi kenapa disuruh berjanji untuk menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Maka setelah beberapa tahun kemudian saya memahami bahwa ternyata mereka tidak ingin menciptakan selebritis saja, tapi mereka ingin menciptakan orang-orang yang dikenali oleh orang banyak yang bisa menjadi contoh buat orang lain. Walaupun kami ini manusia biasa yang pasti banyak salah dan banyak kurangnya, tapi ternyata guru-guru kami dalam film tersebut menginginkan engkau ketika dikenali oleh orang banyak, ternyata engkau ini akan dicontoh oleh orang banyak. Potensinya bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Jadi pilihlah untuk menjadikan profesimu menjadi amal jariah bagi orang lain. Jadi kembali lagi, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, dia bisa menjadi dosa-dosa besar ketika dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan bagi orang lain. Semoga Allah melindungi saya dan kita semua insya Allah. Di antara semua kesalahan-kesalahan kita, mudah-mudahan Allah senantiasa tuntun untuk memberikan yang baik-baik. Jadi, bagi orang, ayah, ibu, para guru, para pimpinan atau siapapun yang kiranya orang lain mengikutinya, bahkan ketua-ketua majelis ta'lim misalnya ya, atau ibu-ibu yang sudah ngaji, ibu-ibu kan panutan bagi teman-temannya yang di luar sana. Maka orang yang menjadi panutan bagi orang lain, hendaklah dia pertama, dia minta sama Allah kekuatan untuk mampu meninggalkan dosa. Makanya ada doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, tapi Rasulullah masih minta ampun kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah punya doa agar beliau senantiasa istiqamah. Karena manusia ini kadang kita buat baik, kadang kita buat jahat. Kita udah tahu secara agama nggak boleh, kita masih lakukan. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Apa doanya Rasulullah SAW agar beliau senantiasa istiqamah dalam perbuatan beliau? Beliau selalu doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini, hatiku ini atas agamamu ya Allah. Jadi kembali lagi, untuk orang yang menjadi panutan, yang menjadi contoh bagi orang lain, hendaklah ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia meninggalkan dosa tersebut. Ada yang namanya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Menyesal akan kebodohan karena melakukan perbuatan tersebut dan berhenti dari perbuatan itu. Setelah menyesal dia berhenti dan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahannya yang kemarin. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, adalah orang yang sangat membenci Islam, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengubur bayi perempuan hidup-hidup, bahkan beliau hendak membunuh Nabi. Ketika beliau memilih untuk jadi orang baik, berhijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyesal atas perbuatannya, beliau berhenti atas perbuatan buruk dan beliau melakukan berbagai macam kebaikan untuk menutupi kesalahan yang kemarin, hingga akhir hidupnya makamnya bersebelahan dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, siapapun kita, semua dari kita adalah pendosa.
Semua dari kita pernah berbuat salah. Namun nasihat buat diri saya, kita ingin menjadi orang yang lebih baik dengan cara berhenti, dengan cara kita menyesal dan kita berbuat kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahan kita yang kemarin. Sudah cukup kejahatan yang kemarin, sudah cukup dosa-dosa yang kemarin. Saya mau jadi orang yang lebih baik ya Allah, maka berhenti dari perbuatan dosa, meninggalkan dosa-dosa itu dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Benci dengan perbuatan dosa tersebut. Meninggalkan perbuatan dosa itu dengan cara kita meninggalkan tempat-tempat orang-orang yang banyak dosanya. Makanya ada sebuah hadis surat muttafaqun alaih, teman-teman sekalian. Orang yang bunuh 99 orang, dia mau taubat, dia mau berhenti, dia mau meninggalkan dosa itu. Kemudian dia datang kepada orang yang ahli ibadah. Saya mau berhenti dari perbuatan dosa, saya menyesal. Sudah banyak orang saya bunuh. Masih adakah kesempatan saya untuk bertaubat kembali kepada Allah? Kata orang itu, tidak ada. Kamu sudah banyak buat dosa, bagaimana mungkin Allah bisa mengampunimu? Maka pembunuh ini pun membunuh satu orang tersebut, sehingga genaplah 100 orang yang dia bunuh. Dia datang sama orang yang berilmu, ulama, orang yang berilmu. Apakah Allah bisa mengampuni saya? Dosa saya terlalu banyak, saya sudah bunuh 100 orang. Bisa, dengan cara kamu pindah tempat, berhijrah. Tempatmu yang sekarang orang-orang buat maksiat sangat banyak, maka kamu pindah. Ketika dia pindah, dia berhijrah tempat, di tengah perjalanan meninggal dunia. Maka malaikat berebut, masukin ke neraka. Enggak, dia masukin surga, masukin neraka, masukin surga. Kata malaikat azab, dia ini banyak dosanya, sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tapi di akhir hidupnya dia sudah berniat untuk menjadi orang baik. Maka niat itulah yang menghantarkan dia menuju ke surganya Allah. Walaupun dia belum berbuat baik, tapi dia sudah berniat. Maka kalau kita berbuat baik dengan niat saja sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kalau kita buat baik, kalau kita lakukan, kita dapat 10 pahala. Kalau baru niat dapat 1 pahala. Kalau kita buat jahat sudah dinilai sebagai 1 keburukan, 1 kejelekan. Kalau baru niat belum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk orang-orang yang jadi contoh bagi orang lain, meninggalkan perbuatan dosa, atau kalau dia terlanjur melakukan dosa tersebut, maka dia menyembunyikan dosa tersebut sambil menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dosa seorang panutan bisa berlipat-lipat jika ada yang mengikuti atau melakukan dosa tersebut. Begitu pula ketika dia melakukan kebaikan, maka ketika orang terinspirasi atas kebaikannya, maka pahalanya pun akan berlipat-lipat. Begitulah teman-teman sekalian, dalam surah Asy-Syura ayat 30, hati-hati, kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita sedang jahat pada diri kita, dan ketika ada musibah yang menimpa kita, kita katakan, ya Allah, kenapa Engkau tidak adil padaku? Ya Allah, kenapa Engkau berbuat begini kepada saya? Ya Allah, kita lupa. Perbuatan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan menghantarkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Dalam surah Asy-Syura ayat 30 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah-musibah yang menimpamu, maka disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kadang-kadang kita lupa, mungkin sakit yang kita dapatkan, atau bangkrutnya atau hilangnya harta kita, atau berantakannya rumah tangga kita misalnya, atau terjadi ujian-ujian yang lain, itu disebabkan karena maksiat dan dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat buat diri saya, Allah katakan dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah tidak pernah memanggil kita dengan kalimat wahai pencuri, wahai orang yang durhaka, wahai penzina, wahai pemabuk. Tidak. Allah memanggil kita dengan kalimat yang begitu santun. Allah panggil kita dengan kalimat wahai orang-orang yang telah melampaui batas. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah memanggil kita dengan kalimat wahai orang-orang yang melampaui batas. Jangan putus asa, karena syaitan akan bilang, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan akan bilang begini, ngapain kamu berubah jadi orang baik? Kamu ini ahli maksiat. Ngapain kamu umrah, kamu haji? Nggak pantas. Ngapain kamu bersama dengan ibu-ibu majelis ta'lim? Nggak pantas. Kamu ini dosanya banyak. Allah nggak akan mengampuni kamu. Itu kata syaitan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah Maha Pengampun, lagi Allah Maha
penyayang. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan pada hari ini, waktunya sudah habis Ibu ya, udah 5 menit lagi dari tadi itu. Jadi mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sekalian, kita bisa lebih mencintai diri kita. Umur kita kan gak panjang ya, umurnya umat Rasul itu tidak panjang. Kata Rasul 60-70 tahun saja, itu pun yang sudah dapat segitu bonus Bu. Banyak yang dapat bonus di sini nih. Kayaknya banyak mbah-mbah di sini nih, yang saya lihat nih. Sebaya-baya ibu saya nih kayaknya nih ya, yang usianya sudah 63 tahun ke atas. Bonus, bonus. Makanya kalau sudah dapat bonus, kalau kata ibu saya kan tiap hari Quran terus Bu. Saya bilang, Bu, ibu kok Quran terus sih? Katanya kan tinggal nunggu bentar lagi dipanggil sama Allah. Mau ngapain lagi katanya? Ngapain lagi? Udah anak udah pada gede-gede, waktunya sekarang ngafalin Quran. Jadi ibu saya sekarang ngafalin Quran Bu, karena ngerasa anak-anaknya udah gede-gede, waktu luangnya banyak. Jadi udahlah menyiapin pertemuan kepada Allah, supaya nanti kalau ibu kembali kepada Allah dalam keadaan sedang bersama dengan Quran. Karena kita ini dimatikan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi ibu-ibu yang mau matinya bersama Quran, ya biasakan dengan Quran. Ibu-ibu yang mau matinya dalam keadaan sujud, biasakan banyak sujud. Banyak ya Bu, kemarin beberapa bulan lalu saya lihat gadis dan muda-mudi, laki-laki dan perempuan, di dalam sebuah tenda di tempat wisata lagi melakukan perbuatan dosa. Matinya kesambar petir. Ini kisah nyata nih, saya nggak bohong, beritanya ada. Coba deh klik di Google atau di YouTube. Kesambar petir lagi seperti itu. Artinya Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Kita tidak mau umur kita yang nggak tahu kapan Allah panggilkan. Meninggal itu nggak harus tua dulu, meninggal itu nggak harus sakit dulu. Betapa banyak orang yang kembali kepada Allah mendadak, kecelakaan mendadak. Almarhum ayah saya lagi tidur Bu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu amin amin rabbil alamin. Ayah saya lagi tidur tidak bangun lagi. Banyak loh kejadian-kejadian begitu. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian untuk kita semua, berapapun usia kita, untuk kita minta kepada Allah agar setiap detik kehidupan kita semuanya bernilai ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita ngerjain pekerjaan rumah lillah, ibadah ya Allah. Kita melakukan usaha di luar, bekerja misalnya, sebagian dari kita di sini bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Lillah ya Allah, semoga bernilai ibadah. Kita layanin suami, ibadah ya Allah, semoga bernilai ibadah insyaallah. Semua detik kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meluruskan jalan kita, ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukin kita jalan yang lurus dan kita jadi orang baik, kita jadi hamba Allah yang baik, kita jadi anak yang baik ya Allah, kita jadi istri yang baik, kita jadi ibu yang baik untuk anak-anak kita, kita jadi saudara yang baik untuk saudara kita yang lainnya. Insyaallah seorang mukmin adalah orang lain selamat atas kejahatan lisan dan perilakunya. Kita ini Islam rahmatan lil alamin. Orang melihat kesejukan dalam Islam, kesantunan, kebaikan ya Bu ya, mempersatukan, bukan mengolok-olok, merendahkan orang lain, mengadakan perpecah belahan. Itu bukan ajaran Islam. Kita mau Islam rahmatan lil alamin. Orang lihat Islam damai, santun, baik, sejuk, mempersatukan, bukan permusuhan insyaallah. Baik, sekian ceramah saya pada hari ini Ibu sekalian. Saya ingin menayangkan satu buah video, yang mana video ini ya berisi video anak-anak kita dari seluruh Indonesia. Mereka tidak beruntung secara ekonomi, ada yang yatim, piatu, mu'alaf, du'afa, yang kemudian kita berikan beasiswa untuk menghafalkan 30 juz Al-Quran, lalu beasiswa kuliah, melanjutkan studinya karena mereka penghafal Quran. Siapakah yang menolong mereka? Mereka adalah para donatur yang sangat luar biasa, memberikan hartanya untuk orang-orang baik ini bisa menjadi orang-orang hebat. Bayangkan Ibu sekalian, berapa belas tahun kemudian mereka-mereka ini yang sudah basicnya Quran, kita sekolahkan, kita jadikan mereka orang hebat. Mereka kelak akan menjadi orang-orang penting di negeri ini. Negeri ini diisi oleh orang-orang saleh. Mereka takut kepada Allah, mereka takut berbuat zalim, mereka takut berbuat curang, takut berbuat jahat. Bayangkan apa jadinya negeri ini ketika diisi oleh orang-orang saleh, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.